lemah, bisu, boti, harem. Label yang sering banget ditujukan ke Aether, main karakter cowok di Genshin Impact. Lah, kenapa cuma Aether? Lumin? Bukannya kata Hoyo, jalan ceritanya sama, siapapun MC-nya. Iya sih, namun di komunitas, Aether itu lebih sering jadi bahan olokan dibandingkan kembarannya, Lumin. Padahal jalan cerita, dialog, dan animasi mereka 100% sama persis. Tapi kenapa di mata komunitas, Aether hanyalah MC kelas 2? Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di sini adalah hasil interpretasi dari pengalaman saya selama bermain Genshin. Karena itu, pendapat ini akan sangat subjektif dan akan memiliki bias yang tidak selalu sejalan dengan apa yang pemain lain rasakan. Bersama saya, Bapak-Bapak Wibu, Bang Cop, mari kita bedah secara sederhana 4 alasan kenapa Aether lebih sering dirujak sebagai MC. なら、物語のために来たわけじゃない。だろ？その通り。俺は月のために来た。Sebagai MC game fantasi RPG, desain Aether sebenarnya memenuhi kriteria klasik. Rambut pirang, wajah innocent, pakaian siap tempur. Kekurangannya cuma satu. Ya ini, desain yang pamer pusar ini. Untuk game dengan ekspektasi pahlawan pemberani nan gagah, desainnya ini beraninya kebangetan. Ini juga yang jadi sumber label boti atau kurang jantan. Kalau memang mau pamer badan, sekalian aja telanjang dada. Bandingkan dengan Lumin. Ya, bajunya Lumin sama-sama gak masuk akal buat tarung. Cewek mana yang tempur pakai baju dengan bahu terbuka lebar begitu? Mana hot pants-nya kayak punya nenek-nenek lagi kan? Tapi, desain outfit Lumin secara keseluruhan sangat pas dengan tipe heroin yang imut. Dress putih dengan strip biru muda, ditambah sekuntum bunga di rambut, memberikan kesan murni dan anggun. Jadi, meskipun aneh, desain Lumin termaafkan karena sesuai dengan ekspektasi. Selain itu, mayoritas pemain Genshin itu cowok, otomatis Lumin akan lebih mudah diterima. Aether nanggung banget. Banyak aspek desainnya yang well done, kayak rambut pirangnya itu yang shonen banget, walaupun kenapa dikepang ya. Scarf-nya juga nambah kesan fantasi, dan desainnya memberikan kesan orang asing di Teyvat, sekaligus sebagai kakak yang lebih tua. Sayangnya ini nih, ganggu mata banget. Kalau setting dunianya Jojo, masuk. Tapi settingan Genshin kan fantasi abad pertengahan. Mana ada kesatria pamer pusar. Tapi, desain visual hanya masalah permukaan. Masalah Aether jauh lebih dalam dari sekedar desain pakaian yang crop top. Kritik terbesarnya adalah Aether dianggap kanvas kosong yang bisu. Ceritanya digendong Paimon. Ya, alasan ini sebenarnya nggak masuk karena secara gameplay memang sebagai self-insert, MC adalah perwakilan kita di dalam game dan didesain memang untuk banyak diam. Tapi dalam narasi game, Aether itu punya kepribadian dan disinilah masalahnya. Kalau kita bicara kepribadian, Aether sedikit berbeda dari MC shonen biasa. Dia bisa sarkastik, nyindir, dan sering banget kelihatan capek jadi babu orang lain. Saking capeknya, lihat aja di Fontaine, dia bersikap pragmatis dan malas ikut campur. Tapi di sisi lain, dia bisa gegabah dan berpikiran pendek saat situasi tidak sesuai harapan. Seperti nekat lawan Raden Shogun, padahal tahu beda kekuatannya jomplang, atau saat dia berani-beraninya ikut campur dengan urusan keluarga antara Arlecchino dan trio Quack-Quack. Uniknya, kalau dilihat secara utuh, Aether punya kematangan emosional yang baik. Dia punya kebiasaan tidak buru-buru menghakimi karakter orang. Makanya, karakter kompleks kayak Childe dan Arlecchino bisa respect sama dia. Dia juga tidak meragu dalam bermain di wilayah abu-abu, seperti saat menamani Jet membantai habis kelompok Ermite atau ambil bagian dalam rencana menipu Furina demi mencegah ramalan kehancuran Fontaine. Nah, kalau skripnya sama, kenapa Lumin gak dirujak? Jawaban sederhananya ya, karena dia Lumin. Sekarang bayangkan sifat-sifat ini, sarkastik dan malas pada karakter pria bisa dipersepsikan sebagai tukang ngeluh. Tapi pada karakter perempuan, persepsinya adalah imut dan manusiawi. Ini adalah fenomena psikologi yang menarik. Standar ganda dalam persepsi karakter berdasarkan gender. Sikap yang sama terasa lebih wajar dan manis saat Lumin yang melakukan. Aether terasa seperti orang ini,
kepribadian yang sama, persepsi yang berbeda. Dan perbedaan persepsi ini makin jelas saat kita lihat bagaimana Aether berinteraksi dengan karakter lain. Salah satu kekuatan narasi Traveler adalah kemampuannya menjalin hubungan baik dengan semua orang, bahkan dengan karakter-karakter yang notabene sulit ditekati. Xiao, Albedo, Diluc, bahkan Scaramouche yang literally antagonis. Aether berhasil membangun koneksi. Kenapa? Karena satu sikapnya yang powerful yang tidak menghakimi karakter dan kepribadian orang lain. Dia menempatkan dirinya sebagai rekan, sosok yang sepadan, lebih sering mendengarkan, dan bisa menerima orang lain apa adanya. Ini kan kelebihan berarti. Lalu masalahnya di mana? Masalahnya adalah persepsi yang terbentuk dari sikap ini saat Aether yang berinteraksi dengan karakter perempuan dibandingkan jika Lumin yang berinteraksi. Cara komunitas membingkai interaksi ini dan marketing Hoyoverse sangat berbeda. Perhatikan ya, sikap yang tidak menghakimi dan pandai menempatkan diri sebagai pendengar yang baik adalah feromon level maksimal buat karakter cewek. Hampir semua interaksinya dengan karakter cewek, mulai dari Ayaka, Keqing, Hutao, Nilou, hingga Citlali, selalu dibumbui nuansa romantis yang memang tidak official, tapi bisa kebaca banget. Nah, kalau sama karakter cowok, chemistry-nya terlalu akrab. Entah karena animasi atau ekspresinya, interaksi Aether dengan karakter lain seperti terasa kayak ada di manga jomok. Lumin punya dinamika yang lebih fleksibel. Meskipun punya baris kalimat dan animasi yang sama, interaksinya terasa lebih natural dengan nuansa shoujo yang manis. Sementara interaksinya dengan karakter cewek terasa seperti sahabat. Gak percaya? Bayangkan Lumin ngobrol dengan Xiao, dengan Aether yang ngomong dengan Xiao. Sangat terasa berbeda sekali. Ini adalah perwujudan lain dari standar ganda yang kita bahas sebelumnya. Aether sebagai MC cowok diharapkan punya dinamika interaksi dengan karakter lain berdasarkan gender mereka. Dan ketika ekspektasi tidak terpenuhi atau terasa dipaksakan, hal itu terasa mengganggu. Lumin tidak punya ekspektasi yang sama, jadi interaksinya dengan siapapun terasa lebih bebas dan natural. Fleksibilitas peran ini membuat Lumin terasa lebih dinamis. Aether diposisikan secara konstan sebagai protagonis harem, sementara Lumin bebas menjadi pahlawan dengan berbagai jenis hubungan. Tapi, masih ada satu faktor lagi yang memperkuat permasalahan Aether, yaitu alasan terakhir yang paling kontroversial, bias marketing dan kultur fandom yang toksik. Ini bukan cuma soal Hoyo, ini soal kita sebagai komunitas. Aether adalah wajah Genshin di hampir semua materi promosi, trailer, official artwork, merchandise, web events, bahkan dalam animasi ofisialnya, Aether diposisikan sebagai traveler, sedangkan Lumin jadi Abyss Princess. Masalahnya? Ya Hoyo bilang keduanya canon, tapi yang selalu ditampilkan cuma Aether. Pemain Lumin merasa dianaktirikan. Wajar mereka kesal. Dan kemana kekesalan itu diarahkan? Ya Aether. Secara popularitas, Lumin masih memiliki basis penggemar yang lebih besar dibanding Aether dan sering dapat fan art, animasi, dan momen emosional yang melimpah. Aether sering sekali menjadi meme karena penampilannya yang kurang gagah atau fan art yang menguatkan image-nya sebagai raja harem. Dia bukan sibuk cari adik, malah cari calon istri. Hal ini menciptakan stigma bahwa player Aether adalah pecundang yang menggunakan MC sebagai avatar untuk bahan khayalan mereka. Lalu masalahnya di mana? Bukannya fan art Lumin juga banyak yang berani? Kenapa Lumin tidak dicap dengan cara yang sama? Nah ini kuncinya. Dengan semua alasan sebelumnya, ditambah fakta bahwa Hoyo menggunakan Aether di 95% materi promosi, kamu bisa dapat kesimpulannya. Aether jadi wajah dari semua aspek negatif game. Semua kritik tentang protagonis bisu, fan art bahaya, harem, semuanya nempel di Aether karena dia yang paling kelihatan. Ditambah lagi, kita semua dibesarkan dalam lingkungan yang lebih lunak terhadap karakter cewek. Maka, apapun yang dilakukan Lumin, yang canon sama persis dengan yang dilakukan Aether, akan cenderung lebih dimaafkan. Meskipun yang mereka lakukan di dalam game itu sama. Jadi, apakah Aether pantas dicap sebagai MC gagal dan dirujak oleh banyak player? Tidak juga. Secara desain visual, Aether adalah korban ekspektasi yang tidak terpenuhi sebagai tipe MC cowok tradisional dalam game fantasi RPG. Selain itu, standar ganda dalam komunitas gaming juga ambil peran. Perlakuan yang sama bisa dianggap mempesona atau mengganggu, tergantung gender karakter. Aether bukan MC yang buruk, tapi dia harus menerima semua yang dianggap bermasalah dalam kultur dan marketing Genshin Impact. Tapi itu semua opini saya. Kalian yang ikut main Genshin, siapa yang kalian pilih? Aether atau Lumin?
Dan apakah kalian setuju dengan analisis ini? Tulis di kolom komentar ya, saya pengen tahu pengalaman kalian. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya, untuk bantu channel UMKM ini. Saya Bapak-Bapak Wibu Bang Cop, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.